Dengan earphone terpasang di telinga, Kevin mengayuh sepeda memecah pagi di jalanan. Tidak ada kesepian di sepanjang jalan, kecuali di hatinya. Ia butuh tempat untuk berbagi. Berbagi perasaan yang ini hanya ia telan sendiri. Tidak ada tempat ruang bercerita baginya. Cinta yang ia punya hanya ia pendam sendiri. Dan kini sudah terlalu lama ia menanam duri. Sedikit demi sedikit perasaan itu terus menumpuk. Pelan-pelan luka itu terasa menusuk. Dan jika ia tidak mencoba mengobati, ia bisa saja membusuk dalam perasaan terpuruk sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat hati terasa tenang karena cinta yang tidak bisa dipegang adalah dengan menepi. Menjauh. Menjaga jarak. Hal yang selama ini tidak mungkin bisa ia lakukan. Ia dan selalu punya alasan untuk berada di samping Nara. Mencintai Nara meski terluka sudah menjadi separuh hidup dijalaninya. Namun, Tuhan sepertinya memang memberi apa yang disanggupi oleh hambanya. Sudah sekian lama Kevin memendam dan ia sanggup. Jika kini ia lelah, barangkali itu juga cara Tuhan memberi waktu untuk berhenti atau menikmati jeda. Sesungguhnya Kevin selalu bisa punya pilihan. Berhenti atau berjeda. Ia memilih menikmati jeda, menjauh sejenak. Ia tidak pernah benar-benar sanggup berhenti mencintai Nara. Kevin, nilaimu bagus-bagus. Mungkin semester depan kamu sudah bisa menulis skripsi. Semester ini baiknya kamu melaksanakan praktik lapangan. Dosen pembimbing akademik berkacamata itu menatap Kevin. Bu Rifma. Iya Bu, rencana saya juga begitu. Ya sudah, silakan kamu cari-cari referensi yang cocok untuk judul skripsimu nanti. Hah, secepat itu, Bu? Kevin menelan ludahnya. Haha, santai saja. Tidak usah takut begitu. Kamu tahu kan, mengerjakan skripsi itu tidak mudah, kamu harus siapkan materinya jauh-jauh hari. Cari buku sumber. Mulailah pelan-pelan, terang Bu Rifma. Kevin merasa lega mendengar penjelasan dosennya. Lalu pamit keluar dari ruang konsultasi. Mungkin ini saatnya menyibukkan diri. Aku harus menjalani hidupku sendiri. Kevin mendorong sepedanya, melangkah mengikuti kakinya. Tadinya ia berpikir untuk datang ke fakultas tempat kuliah Nara, membagi cerita tentang apa yang disampaikan dosen pembimbingnya. Seperti biasa yang ia lakukan. Setiap kali ia menghadapi sesuatu di kampus hanya Nara temannya berbagi, kecuali soal perasaan. Kevin berhenti di dekat penjual es krim, tempat yang biasa ia datangi untuk menikmati es krim sambil menemani Nara menunggu jemputan. Tetapi kali ini ia hanya datang sendiri. Rasanya sangat berbeda, ada yang hilang dari dada Kevin. Tetapi dia tetap mencoba kuat. Bukankah Kevin selalu berusaha kuat? Namun, akhirnya terasa sesak di dada. Kenangan dan candaan Nara kini terasa menyiksa. Kenapa kesini sendirian, Bang? Pertanyaan abang penjual es krim malah membuat sedih di dada Kevin terasa semakin dalam. Kenapa, Bang? Nggak boleh, ya. Jawabnya tersenyum. Bukan begitu, maksud saya. Kan biasanya kesini berdua. Abang penjual es krim tertawa, mencoba mengajak akrab. Oh iya, teman saya sudah punya pacar. Jadi dia sibuk sama pacarnya. Kevin mencoba menjelaskan kepada abang yang kepo itu. Kirain itu pacarnya abang, bukannya ternyata. Bukan, dia sahabat saya. Senyum melengkung di bibir Kevin. Padahal kalian cocok loh. Udah kayak orang pacaran gitu. Kevin hanya tersenyum, dan memutuskan segera beranjak dari tempat penjual es krim itu sebelum kekepoannya berlanjut pada tahap yang lebih parah. Lelaki itu memandangi Nara yang melekukan tubuhnya. Mengikuti alunan musik tradisional Minangkabau. Sudah 30 menit lebih dia menanti dan memerhatikan, tapi tidak ada sedikit pun bosan. Sesekali Nara melempar senyum pada lelaki yang kini ia sayangi itu. Kamu kenapa menatap aku seperti itu? Karena dengan begini, aku bisa punya waktu yang nggak bikin jenuh, balas Junet tersenyum. Tangannya memberikan sebotol air mineral. Nara duduk di sampingnya, melemaskan otot-otot. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih hubungan ini mereka jalani. Kedekatan mereka pun semakin lekat. Cinta sepertinya memang datang karena kebiasaan. Dan akan kuat karena dinyatakan. Junet telah memilih Nara sebagai pemilik hatinya. Ia telah masa lalu. Nara pun begitu, baginya hubungan yang baru itu tidak lagi cinta main-main seperti yang ia jalani selama ini. Ia menatap mata Junet, ada keseriusan di mata lelaki berambut tipis di bidang dagunya itu. Raut wajah lelakinya terlihat jelas. Lebih jantan. Nara merasa beruntung, berada di samping Junet membuatnya merasa aman. Tidak ada sedikit pun takut.
Bahkan ia tidak takut patah hati jikapun ada kemungkinan itu. Saat bersama Junet, Nara percaya, lelaki itu adalah jawaban dari segala luka yang selama ini ditinggalkan orang-orang yang pernah singgah. Pun bagi Junet, Nara adalah perempuan yang ingin ia cintai seutuh hati. Luka yang membuatnya melarikan diri seolah menemukan rumah. Ruang di mana ia ingin pulang. Menyempatkan melepas penat terhempas debu jalanan. Melemaskan otot-otot tergores tebing tajam. Juga sebagai pelepas beban dari masa lalu yang menikam. Sepertinya Tuhan sudah punya rencana atas mereka. 2 bulan berlalu dengan mesra. Tidak ada duka dan prahara. Junet adalah lelaki yang menjaga, dan Nara tetap memilih untuk menjadi setia. Kali ini Nara terhanyut dalam usap lembut jemari Junet di keningnya. Hal yang mungkin saja akan menjadi kenangan saat mereka tua. Mereka bukan Radit dan Jani, bukan pula Romeo dan Juliet. Ini kisah Nara dan Junet, 2 orang yang jatuh atas segala hal yang datang dari sebuah luka panjang. Cinta yang tumbuh atas luka-luka yang melepuh. 2 anak manusia yang akhirnya mencoba percaya bahwa memang ada cinta yang seperti yang mereka rasa. Sejak menjadi kekasih Junet, Nara lebih sering pulang diantar Junet. Ia juga mendapat izin dari ayah dan ibu Nara. Orang tua Nara memang tidak pernah melarang anak gadisnya untuk dekat dengan siapapun. Hal yang akhir-akhir ini membuat Kevin jarang bertemu dengan Nara kecuali saat-saat perempuan itu memang butuh teman curhat. Kevinlah yang akan ia cari. Dan sampai malam ini lelaki itu masih setia menerima segala curahan hati Nara. Tidak ada alasan bagi Kevin untuk menolak meski ia pun merasa mungkin sudah saatnya melepas Nara seutuhnya. Sudah saatnya dia membuka hati yang sudah lama memeluk dadanya. Nara tidak pernah tahu bahwa lelaki itu memiliki rasa terlalu dalam. Malam ini Nara berbagi bahagia tentang lelaki yang kini menjadi sebab bahagianya. Tentang Junet yang membuatnya meletakkan hati sebagai perempuan dewasa. Ia tidak lagi ingin main-main. Hal yang sama saja menyakiti hati lelaki yang sedari tadi tabah mendengar ceritanya. Iya, aku senang kok, asal kamu bahagia. Kalimat terpalsu yang sering kali menjadi pelepas tanya Nara. Kevin memang tidak pernah jujur perihal ini. Entahlah, mungkin karena cinta memang bisa melahirkan segalanya. Bahkan bisa membuat orang menjadi berbohong hanya untuk membuat hatinya tetap aman. Meski tidak membuatnya tetap nyaman. Kok reaksinya gitu doang? Nara menatap lesu pada Kevin. Jadi, harusnya. Ya, kan biasanya kamu kalau nggak ngeledek paling bilang, bentar lagi juga putus. Haha, Nara, jadi kamu maunya aku bilang begitu? Baiklah, bukan gitu juga tapi aneh saja. Kamu kenapa? Pertanyaan Nara seolah memaksa Kevin untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya selama ini. Harusnya kamu tahu, aku adalah lelaki yang jatuh pada tatapan matamu. Aku adalah manusia yang menaruh harap terlalu tinggi kepadamu. Tetapi, kamu nggak pernah memahami, bahwa akulah lelaki yang menemanimu selama ini. Batin Kevin menggerutu, tetapi bibirnya hanya mampu memberikan senyum terbaiknya. Senyum yang mampu membuatnya terlihat baik-baik saja. Senyum yang tetap membuat Nara yakin bahwa Kevin adalah sahabat terbaik yang ia punya. Aku, nggak apa-apa, mungkin hanya perasaan kamu doang. Tangan Kevin menepuk bahu Nara, kamu harus bahagia. Bisiknya. Aku nggak tahu kenapa tapi aku ngerasa ada yang berubah dari kamu sejak aku jadian sama begitu saja, kamu kan udah punya pacar. Masa aku harus dekat terus sama pacar orang? Kevin berusaha untuk tetap terlihat kuat. Tapi, kamu benar nggak apa-apa. Nara benar-benar merasa Kevin asing. Nara, seperti yang kamu lihat. Aku baik-baik saja. Oh ya, aku belum kasih tahu kamu. Semester ini aku sudah bisa praktik lapangan, terus sudah boleh mulai nulis skripsi. Jadi, mungkin aku akan sibuk dengan semua itu. Aku percaya, Junet pasti bisa jagain kamu. Kevin menatap dengan usaha terlihat sebahagia mungkin. Nara terlihat sedih. Sontak Kevin memeluk tubuh sahabatnya itu. Detak jantungnya terasa semakin kencang. Namun, ia tahu, hanya itu yang bisa ia lakukan agar Nara tenang. Agar perempuan itu benar-benar yakin, kalau semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang akan berubah dari aku untuk kamu. Meski nanti aku akan disibukkan oleh hidupku. Kamu juga akan disibukkan oleh hidupmu. Tapi kamu harus percaya, kita akan selalu punya hidup yang akan kita habiskan bersama, dan juga hidup yang harus kita habiskan sendiri-sendiri. Tangannya melepaskan dekapan ke tubuh Nara, ada mata yang berbinar di pipi perempuan di hadapannya itu.
Pulanglah, sudah malam. Besok pagi, Junet pasti menjemputmu lagi. Ucapan itu melepas Nara pergi. Mungkin juga akan pergi dari hidupnya. Kevin terus berusaha terlihat kuat, sekuat daun keladi yang dihempas tetesan hujan. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama sebelum semuanya tumpah. Tumpah ke tanah dan hancur. Seperti yang sudah berlalu, kesendirian akan kembali menjadi saksi bagaimana Kevin kembali merawat hati. Kemesraan Nara dan kekasih barunya setidaknya membuat Tiara merasa lebih beruntung. Ia tahu ini kesempatan yang tepat untuk mengambil hati Kevin. Ia percaya, cara paling mudah menaklukkan hati lelaki, Tiara mengambil langkah. Ia harus mengambil kesempatan itu. Ia tidak hanya berambisi, Tiara bahkan sudah menanti saat ini sejak lama. Perasaan kepada Kevin telah ada saat pertama kali ia menatap lelaki itu. Tidak ingat kapan pastinya, yang jelas di mata Tiara, Kevin adalah lelaki yang berbeda dari kebanyakan lelaki lainnya. Ia bahkan tidak mengejar Tiara seperti yang dilakukan lelaki lain. Sikap abai Kevinlah yang akhirnya membuat Tiara merasa jatuh hati. Tidak ada cara lain yang dilakukan lelaki itu. Tiara juga percaya, saat lelaki tidak begitu lebay menggombali perempuan, saat itu cintanya bisa diandalkan. Kevin adalah orang yang lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Lelaki idaman Tiara. Lelaki yang hanya melakukan apa yang ia anggap bermanfaat. Sore ini Tiara datang menghampiri Kevin. Menunggu lelaki itu selesai kuliah. Ia duduk di tempat duduk yang berada di depan kelas. Beberapa meter dari parkiran sepeda Kevin. Ia ingin memastikan saat lelaki itu keluar kuliah, ia akan menemuinya. Dan rencana itu berjalan sesuai dengan harapan. Kevin keluar dari kelas. Mata Tiara seolah memberi isyarat, aku menunggumu. Kamu, ngapain di sini? Sebagai anak fakultas lain, memang tidak seharusnya Tiara di sana kalau tidak ada keperluan. Nungguin kamu, jawabnya singkat. Tumben. Ada apa? Ya, Kevin. Memangnya kenapa? Ada yang salah? Enggak sih. Enggak biasanya. Tiara tersenyum. Ia mengikuti langkah kaki Kevin menuju parkiran. Aku mau ikut denganmu. Ikut denganku. Kemana? Kevin heran. Kemana saja? Sampai sore nanti. Sampai malam juga nggak apa-apa. Senyumnya semakin melengkung. Terlihat jelas ia merayu Kevin dan sama boncengannya. Kevin menatap sepedanya. Nggak apa-apa. Sepedanya didorong saja. Kita jalan kaki berdua. Sejenak Kevin terlihat berpikir. Namun, kali ini ia memang tidak berniat menolak keinginan Tiara. Kevin tahu, perempuan itu sudah terlalu baik untuknya. Terutama untuk komunitas mereka. Kali ini entah kenapa ia sungguh tidak tega bila menolak keinginan yang tidak seberapa itu. Tiara hanya ingin menikmati udara sore bersama Kevin. Masalahnya adalah mau kemana Tiara ikut. Harusnya kan Kevin langsung pulang. Toh, biasanya jam segini dia menemani Nara menunggui jemputan. Sekarang Nara sudah punya orang lain untuk melakukan itu. Apa Kevin harus membawa Tiara ke rumahnya? Itu tidak mungkin sama sekali. Tidak ada perempuan lain selain Nara yang diajak dan dibiarkan Kevin masuk ke dalam rumahnya. Lagi pula Kevin tidak ingin nanti malah terjadi fitnah. Orang kompleks tidak mengenal Tiara sama sekali. Berbeda jika dia dengan Nara di rumah. Beberapa saat Kevin mengikuti saja kemana arah kakinya melangkah. Keluar dari kawasan fakultasnya. Di samping Tiara terlihat senang. Jelas sekali raut bahagia wajahnya bisa menikmati waktu berdua sama Kevin. Begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Cuma jalan sore berdua, sambil menarik sepeda, tidak ada spesialnya sama sekali. Namun, Tiara bahagia. Cinta memang terkadang terlalu sederhana untuk membuat seseorang bahagia. Dan perjalanan sepasang anak muda itu akhirnya terhenti di tepi lapangan tenis di depan fakultas olahraga. Kevin memarkirkan sepedanya, mengajak Tiara untuk duduk menikmati sore dari tangga semen kiri kanan lapangan. Mereka menghadap ke bawah, melihat orang-orang yang sedang bermain tenis. Kevin meletakkan tasnya, lalu menyandarkan kepadanya nyengir senang. Kamu kelihatan senang banget sore ini. Kenapa? Tanya Kevin. Ya, karena lagi pingin bahagia. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Terlihat dari raut wajahnya, itu ungkapan dari hati. Karena sedang bersamamu, batinnya. Udara yang tidak begitu terik seolah memberi kesempatan pada Tiara bisa lebih lama bersama Kevin. Orang-orang yang sedang main di lapangan itu pun menjadi tontonan gratis yang menyenangkan. Begitu sederhana dari yang biasanya.
Tiara tidak seaktif biasanya. Sore ini dia lebih banyak diam dan menikmati keheningan bersama Kevin. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Seperti sore ini, Kevin pun merasa senang bisa menikmati waktu bersama Tiara. Kali ini untuk pertama kalinya, Kevin dan Tiara menikmati waktu tanpa embel-embel kepentingan komunitas lagi. Tiara berharap ini adalah awal dari lembaran baru dalam hidupnya.